Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam bagi kita semua. Puji nama Tuhan, jika kita tetap memiliki kesehatan dan kekuatan, kita sadar bahwa itu semua semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur kita bagi Tuhan, pada malam hari ini saya mengundang kita semua untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan melawat kita untuk memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di saat mendengar dan merenungkan firman-Nya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun saya akan membacakannya bagi kita dari ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar di dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema melalui firman Tuhan malam hari ini yang saya sampaikan adalah kesetiaan Allah. Pada bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus sedang membicarakan pandangan orang Yahudi mengenai anggapan mereka bahwa merekalah orang yang paling benar karena merekalah yang menjalankan hukum Taurat. Dan firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang kelebihan orang Yahudi dan guna dari sunat. Apa kelebihan orang Yahudi? Yaitu meskipun mereka berdosa, orang Yahudi tetap memiliki kelebihan, namun bukan pada diri mereka, tetapi pada firman Allah yang telah mempercayakan firman-Nya kepada mereka supaya mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Dan firman Tuhan ini dapat kita baca dalam ayat yang kedua. Dan apa guna dari sunat? Yaitu mengandung dua unsur. Yang pertama, unsur ketaatan. Yang kedua, janji Allah yang diberikan kepada Abraham tanpa syarat. Sunat menandai bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Dan dalam Kejadian pasal 17, di situ diceritakan bagaimana Allah menetapkan sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dan sunat mengandung makna kesetiaan dan ketaatan Allah. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa jadinya jika mereka sebagai umat pilihan Allah, umat yang ditetapkan Allah, umat yang menjadi kebanggaan Allah, akhirnya gagal melakukan kehendak Allah? Apakah berpengaruh kepada kasih dan kesetiaan Allah? Itulah yang dipertanyakan dalam firman Tuhan ini dan yang diperdebatkan oleh Rasul Paulus terhadap orang Yahudi. Di ayat yang keempat dikatakan, sesekali tidak. Inilah wujud kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah, oleh karena Allah telah mengadakan perjanjian dengan Abraham, dengan keturunan Abraham. Dan ini menjadi perjanjian yang kekal, supaya Allah menjadi Allah Abraham dan juga Allah keturunan Abraham. Dengan kata lain, walaupun umat Israel berdosa dan mengingkari janji mereka untuk tetap setia kepada Allah, justru ketidaksetiaan mereka akan membuat kesetiaan Tuhan semakin penuh dengan pengampunan yang mulia terhadap umatnya.
Amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun pemahaman Allah yang setia menjadi menyimpang secara khusus di kalangan orang Yahudi. Inilah yang menjadi permasalahan, sehingga Paulus menegaskan kembali kepada mereka bahwa upah dari ketidaksetiaan tetap dijalankan oleh Allah yang Maha Adil, di mana mereka sering menganggap remeh dengan ketidakbenaran hidup mereka. Meskipun banyak dosa yang mereka lakukan, mereka menganggap Allah yang setia tidak akan menghukum dosa yang mereka lakukan. Di ayat yang ke-6, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa Paulus membantah dengan keras dan mengatakan bahwa itu semua mustahil. Tetap upah dosa adalah hukuman Allah. Sebab andai kata Allah tidak menghukum orang yang tidak benar seperti yang diungkapkan oleh orang Yahudi, maka ia bukanlah Allah yang adil. Dan ayat yang ke-7, dalam hal ini orang Yahudi berpikir bahwa Allah memang hakim, tetapi hakim bagi orang di luar non-Yahudi. Penyelewengan ini terjadi antara orang Yahudi. Dikarenakan orang Yahudi tidak menerima bahwa mereka diklaim juga akan menerima hukuman, padahal mereka umat pilihan. Ini ditentang oleh Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, amang inang, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Setia karena janji keselamatan bagi umat percaya. Namun kita juga meyakini bahwa Ia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang adil, yang akan menghakimi umat manusia, yang akan menghakimi dosa-dosa manusia, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Maka mengenai dosa akan dikenakan bagi semua umat manusia yang melakukannya. Tidak ada pengecualian bagi Allah. Tetap upah dosa adalah maut. Maka baik orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen tetap akan diadili oleh kebenaran Allah. Percayalah bahwa kehendaknya kesetiaan Allah itulah yang harus kita jalankan untuk menerima upah yang baik dari Allah. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita setia kepada Allah. Karena akhir dari penilaian kita adalah sejauh mana kita tetap mengasihi Dia di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Kesetiaan Allah akan dinyatakan kepada kita melalui penggenapan janjinya melalui Abraham. Dan itu hanya berlaku bagi kita yang setia dan mengasihi Dia serta melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Maka melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa upah dosa adalah maut. Bagi kita yang setia menjalankan firman Allah akan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi bagi kita yang melalaikan kehendak Allah akan menerima upah, yaitu maut. Mari kita setia menjalankan perintah Allah. Mari kita setia melakukan kehendak Allah, maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, untuk firman Tuhan malam hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa Allah Maha Adil. Adil akan setiap kehidupan kami. Ketika kami melakukan firman Allah, maka Tuhan akan menyatakan keadilan melalui kehidupan yang kekal. Tetapi ketika kami menyimpang dari firman Tuhan, maka yang akan kami terima adalah maut. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk terus-menerus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami dapat memaknai kesetiaan Tuhan melalui ketundukan kami akan firman Tuhan. Dan malam hari ini kami mau kehidupan kami dibaharui oleh Tuhan, dan kami mau diproses oleh Tuhan untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga,
malam hari ini dalam waktu istirahat kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami, sehingga kami tetap aman, damai bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.